tahun 1773, seorang penjelajah dan juga akademisi ternama asal Skotlandia, James Bruce, berhasil menemukan sebuah dokumen kuno berusia ribuan tahun di daerah pedalaman Ethiopia. Tapi anehnya Sobat Jiwa, dokumen penting ini sengaja dihapus, dilarang, dan disembunyikan oleh otoritas keagamaan terbesar di masa itu. Kenapa? Karena isinya dianggap terlalu berbahaya jika sampai diketahui oleh publik atau masyarakat umum. Rahasia besar yang dikubur hidup-hidup oleh para elit global itu ternyata berisikan kode peringatan tentang bencana besar masa lalu yang kalau misalnya kita abaikan bisa membuat peradaban manusia saat ini dimusnahkan untuk kesekian kalinya tanpa kita sadari. Nah, penasaran kan? Apa sih isi dokumen kuno itu? Tanpa berlama-lama, kita akan mulai pembahasan materi ini di video hari ini. Sobat Jiwa, sebelum masuk ke pembahasan video hari ini, jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Dan kamu juga bisa join membership Langkah Jiwa, di mana kamu bisa mendapatkan banyak materi tentang spiritualitas praktis dan juga audio meditasi. Dan perlu diingat juga Sobat Jiwa, klik link belanja yang ada di video ini supaya kamu bisa tetap membantu channel Langkah Jiwa semakin baik dan terus bertumbuh. Terima kasih untuk semua Sobat Jiwa. Sekarang kita akan lanjutkan ke pembahasan video hari ini ya. James Bruce yang lahir di Skotlandia pada tahun 1730 sebenarnya adalah anak dari keluarga elit yang super kaya raya. Kayak anak-anak orang kaya pada umumnya ya Sobat Jiwa, hidupnya itu sudah ditentukan dari kecil. Mulai dari sekolahnya di tempat yang bagus, kuliah dengan jurusan hukum, kemudian dia menjadi pengacara terkenal yang sebenarnya hidupnya juga sudah sangat-sangat nyaman dan mapan. Tapi Sobat Jiwa, James Bruce ini punya jiwa yang pemberontak. Dia nggak mau hidupnya lurus-lurus gitu aja. Bosan kali ya? Nah, dia punya satu obsesi gila yang dianggap mustahil di abad ke-18 itu. Dia pengen jadi orang pertama di dunia yang bisa menemukan sumber dari Sungai Nil. Itu kan cuma cari hulu sungai aja, sesimpel itu, benar nggak? Nah, Sobat Jiwa, untuk mengerti seberbahaya apa ambisi si Bruce ini pada zaman dulu, kita perlu lihat dulu Afrika di era tahun 1700-an. Untuk bisa mencapai ke hulu Sungai Nil, si Bruce ini perlu mengorbankan waktu lebih dari 1 dekade hidupnya di pedalaman Afrika. Dia juga perlu bertahan hidup di gurun yang lagi dilanda perang waktu itu. Terus dia juga dipaksa berteman dengan raja-raja kejam demi mendapatkan perlindungan. Ada juga masa di mana dia berantem fisik sama suku liar, sampai dia nyaris mati kelaparan dan digerogoti penyakit yang mematikan. Tapi semua perjuangan berdarah-darah itu akhirnya dibayar tuntas. Di dataran tinggi Ethiopia, dekat sebuah biara tua, si Bruce menemukan sebuah mata air kecil yang berbuih dari dalam tanah. Dan itulah dia hulu dari Sungai Nil yang legendaris itu. Kita melihatnya perjuangannya sudah sangat besar begitu ya. Tapi sejarah justru mencatat penemuan Bruce yang lain nih. Penemuan yang jauh lebih besar, jauh lebih gila, dan di luar batas nalar manusia. Pada saat lagi numpang istirahat dalam biara Ethiopia yang terisolasi dari dunia luar itu, mata Bruce tertuju pada sebuah manuskrip kuno yang sudah memudar, berdebu, dan dituliskan dalam bahasa GS. Nah, GS atau apa itu bacanya ya? Nah, bahasa Semit kuno yang dipakai oleh orang Yahudi Ethiopia pada abad pertama. Dan begitu diterjemahkan, Bruce langsung syok seketika. Dia baru saja memegang kitab Enoch, atau dalam garis silsilah Islam, kita mengenalnya sebagai kitab Nabi Idris alaihissalam, kakek buyut dari Nabi Nuh. Kitab itu tebal banget Sobat Jiwa, berisi 108 bab penuh. 108 bab, bukan 108 lembar ya. Nah, begitu Bruce membuka lembar demi lembar halamannya, dia langsung paham kenapa kitab ini nggak pernah dia temuin di Eropa. Kitab ini isinya terlalu ekstrim, terlalu radikal, dan sangat kontroversial di luar nalar. Saking kontroversialnya, para teolog dan juga pemuka agama dari 3 agama Samawi, mulai dari Yahudi, Kristen, dan juga Islam di masa lalu, seolah-olah mereka semua itu punya kesepakatan yang nggak tertulis untuk menghapus kitab ini dari kanon kitab suci resmi. Mereka melabelinya sebagai apokrifa atau karangan fiktif. Bahkan di era abad pertengahan, siapa yang nekat membaca kitab ini, itu bisa membuat mereka melakukan bid'ah besar, yaitu sebuah dosa yang tak terampuni terhadap otoritas Tuhan. Nah, itu menurut mereka dulu. Kitab ini sengaja diasingkan, disembunyikan di puncak gunung terpencil di Ethiopia. Dengan harapan supaya lenyap di telan waktu dan gak ada satu orang pun yang bisa membaca lagi kitab ini. Nah, di sini kita juga makin penasaran kan, se-ekstrim apa sih isi dari kitab Enoch ini?
dan rahasia besar apa yang tertulis di dalamnya, sampai-sampai para penguasa agama di dunia sepakat supaya kitab itu hilang selamanya dari sejarah bumi. Nah, yuk kita lanjut masuk ke chapter berikutnya. Buat kamu yang belum tahu Sobat Jiwa, sosok Enoch ini sebenarnya bukan orang asing ya. Di dalam ajaran agama Islam, Enoch adalah Nabi Idris alaihissalam, yaitu manusia kelima dalam silsilah keturunan Nabi Adam. Sekaligus beliau adalah buyut dari Nabi Nuh. Kalau Sobat Jiwa buka kitab-kitab suci modern zaman sekarang, nama Enoch atau Nabi Idris alaihissalam itu cuman sekilas aja disebut. Biasanya cuma dibilang kalau dia adalah orang yang jujur, pintar, dan diangkat oleh Tuhan ke tempat yang tinggi. Udah, sebatas itu aja. Jarang dibahas detail tentang Nabi Idris. Tapi di dalam kitab yang hilang itu, seluruh masa hidup, petualangan, dan rahasia yang dialami Enoch itu diceritakan semuanya dengan sangat detail. Nah, disinilah alasan utama kenapa kitab ini dilarang keras dan dianggap berbahaya oleh otoritas gereja dan juga para pemuka agama zaman dulu. Bagi mereka, mengklaim ada manusia yang masih bisa hidup, berdarah dan berdaging, tapi bisa pergi bolak-balik dari bumi ke langit, kemudian balik lagi untuk bercerita kepada manusia, itu adalah hal yang sangat tabu dan menyalahi dogma agama pada masa itu. Apalagi cara Enoch menggambarkan tempat tinggi itu, benar-benar di luar nalar orang zaman dulu. Bahkan mungkin zaman sekarang juga sama kali ya. Enoch nggak menggambarkan surga itu kayak spiritual, penuh dengan roh-roh suci yang melayang di awan, ada 72 bidadari, sama sekali nggak seperti itu Sobat Jiwa. Dia mendeskripsikannya sebagai tempat fisik yang kokoh, sebuah kota di langit. Nah, di dalam bab-bab awal kitabnya, Enoch menulis kalau kota langit itu punya dinding raksasa yang bertabur permata kristal, kemudian memancarkan cahaya dingin. Di sekelilingnya dipenuhi dengan lampu-lampu kecil yang berkedip-kedip dalam kombinasi warna yang aneh. Kota ini juga punya struktur gerbang besar yang bisa terbuka dan tertutup sendiri, mirip kayak pintu otomatis gitu. Dan di dalamnya ada makhluk-makhluk bercahaya yang sibuk lalu lalang kayak punya tugas spesifiknya masing-masing. Berarti sebenarnya sama kayak kehidupan kita di dunia kali ya, atau misalnya kayak di dalam mall yang besar gitu. Nah, coba deh Sobat Jiwa. Kalau dipikir pakai logika manusia abad ke-21 sekarang, deskripsi Enoch tentang kota langit itu nggak terdengar kayak alam gaib spiritual kan ya? Malah deskripsi itu kayaknya menggambarkan bagian dalam sebuah pesawat luar angkasa yang sangat besar dengan teknologi tinggi. Seperti itu aja. Di salah satu babnya, Enoch bercerita dengan sangat detail bagaimana awal mulanya dia diculik. Bukan diculik kali ya, tapi kayak dipanggil untuk naik ke atas gitu. Nah, pada suatu malam, langit yang tadinya gelap tiba-tiba berubah menjadi terang benderang banget Sobat Jiwa. Nah, nggak lama setelah itu, muncul suara getaran frekuensi rendah yang sangat kuat. Dan itu sampai membuat udara berderu dan tanah di bawah kaki pun ikut bergetar hebat. Nah, warga desa yang ada di sekitar itu panik dan ketakutan setengah mati karena ngelihat sebuah bola cahaya raksasa turun perlahan dari atas langit. Dan dari dalam cahaya itu muncul dua makhluk asing bertubuh sangat tinggi besar dengan pakaian yang bersinar dan itu membuat mata jadi silau. Salah satu memperkenalkan diri sebagai Uriel. Makhluk ini tidak mengajak roh Enoch, tapi benar-benar mengajak Enoch secara fisik untuk masuk ke dalam bola cahaya itu dan terbang meninggalkan bumi. Nah, begitu sampai di kota langit itu, Enoch diajak untuk keliling galaksi, melintasi ruangan hampa udara, dan juga diajari rahasia alam semesta. Dia diajari cara kerja sistem tata surya, kemudian pergerakan matahari, sampai orbit rasi bintang yang sangat presisi. Bahkan Enoch juga diajak masuk ke sebuah ruangan besar yang mirip laboratorium tumbuhan. Di sana dia diperlihatkan berbagai macam benih dan juga tanaman aneh yang jenisnya nggak pernah ada dan nggak pernah tumbuh di bumi. Enoch yang hidup di zaman purba, Sobat Jiwa, itu dipaksa melihat teknologi masa depan yang melompat ribuan tahun dari zamannya. Dan ternyata kunjungan Enoch ke kota langit itu punya tujuan yang jauh lebih dahsyat lagi. Dia mau diutus kembali ke bumi untuk menyampaikan pesan peringatan terakhir kepada sekelompok makhluk misterius yang disebut The Watchers. Siapa sebenarnya makhluk misterius yang harus ditemuin Enoch ini? Di dalam kitab itu, Enoch menyebut mereka sebagai The Watchers atau para penjaga. Jadi gini Sobat Jiwa, di masa-masa awal bumi, di kitab itu ya, diceritakan bahwa Tuhan mengirimkan 200 entitas surgawi untuk turun ke dunia. Tugas awal mereka itu sebenarnya mulia banget, yaitu untuk mengawasi, membimbing, dan juga menjaga peradaban manusia yang masih primitif saat itu kan. Tapi perlu dicatat nih ya, bahwa di dalam kitab Enoch diceritakan, The Watchers itu bukan makhluk gaib halus astral yang nggak kelihatan itu, bukan. Mereka itu benar-benar punya wujud fisik sama kayak kita manusia. Digambarkan sebagai sosok manusia yang berukuran raksasa. Beberapa di antaranya itu juga punya sayap dan tubuh mereka itu memancarkan radiasi cahaya yang kuat banget
Sampai kalau misalnya kita melihat dengan mata langsung itu silau. Nah, itu sebagian dari mereka kayak gitu. Tapi sebagian lagi ya berwujud kayak manusia biasa aja, cuman memang tinggi banget gitu kan. Nah, kisah ini kalau misalnya kamu tarik lagi garis ke belakang, ternyata mirip dan klop banget sama teks kuno bangsa Sumeria, yaitu peradaban tertua yang ada di bumi. Dalam tablet batu Sumeria diceritakan ada 300 makhluk yang turun dari istana langit ke bumi yang mereka sebut sebagai Anunnaki. Nah, kalau di Sumeria nyebutnya Anunnaki. Jadi beda beda nama aja kan mungkin ya. Sama kayak The Watchers ini, tugas Anunnaki adalah membantu manusia purba untuk melakukan lompatan peradaban. Buat Sobat Jiwa yang belum nonton video tentang peradaban Sumeria dan juga Anunnaki, bisa klik link yang ada di sini ya. Atau saya juga sudah kasih linknya di kolom deskripsi bawah. Nah, lanjut ya. Di awal kedatangannya, para The Watchers ini benar-benar berjasa banget Sobat Jiwa. Mereka mengajarkan manusia cara bercocok tanam yang efektif, kemudian ilmu pengobatan untuk menyembuhkan penyakit, sampai ilmu astronomi dasar. Nah, kita bisa melihat pola ini di seluruh catatan kuno di dunia, ada makhluk maju dari langit yang datang membawa hadiah berupa peradaban. Tapi bencana dimulai ketika para The Watchers ini mulai agak sedikit aneh-aneh, mulai sombong, dan juga melanggar perintah Tuhan. Mereka mulai membocorkan rahasia langit yang terlarang untuk manusia. Mereka juga mengajarkan gimana cara mengolah logam untuk bikin senjata tajam. Kemudian mengajarkan taktik perang, sama ilmu sihir dan juga astrologi hitam. Sampai ilmu kimia, semuanya mereka ajarkan ke manusia. Nah, transfer ilmu ini jadi pisau bermata dua. Manusia memang jadi makin pintar, tapi bumi langsung berubah jadi penuh korupsi, keserakahan, dan juga pertumpahan darah. Dan dosa terbesar dari para The Watchers ini nggak berhenti sampai di situ aja. Mereka mulai ngelirik-lirik atau memandang wanita-wanita yang ada di bumi. Dan bahkan mereka mulai punya nafsu seksual di situ. Di dalam kitab Enoch bab 6 ayat 1 itu dituliskan. Nah, saya cuma membacakan yang ada dalam kitabnya ya. Dan para malaikat, anak-anak langit, melihat mereka dan menginginkan mereka, lalu berkata satu sama lain. Ayo kita pilih istri di antara anak-anak manusia dan melahirkan anak. Itu yang tertulis di bab 6 tadi. Nah, gara-gara perkawinan silang itu, bumi menjadi semakin kacau lagi. Semakin banyak pembantaian dan juga perbudakan. Saking kacaunya, Enoch diutus buat menyampaikan pesan terakhir ini. Bertandalah atau rasakan murka Tuhan. Tapi para The Watchers itu malah ketawa sekaligus ngejek. Kemudian Enoch balik lagi ke langit sambil menangis, memohon bantuan untuk menyelamatkan bumi. Dan disitulah Tuhan mengambil keputusan final. Bumi sudah terlalu kotor, terlalu rusak, dan satu-satunya jalan keluar adalah dengan memusnahkan semua makhluk yang ada di bumi. Nah, di dalam kitab ini dikisahkan Sobat Jiwa, untuk membersihkan bumi dari para The Watchers, Tuhan memutuskan untuk mengirim bencana paling dahsyat dalam sejarah, yaitu air bah raksasa. Tapi di kitab ini ada plot twist-nya Sobat Jiwa. Kalau di kitab modern kita taunya banjir itu tujuannya untuk menghukum manusia yang berdosa. Tapi di kitab Enoch ditulis kalau target utamanya sebenarnya adalah untuk memusnahkan total para The Watchers yang pemberontak. Nah, manusia-manusia lain yang ikut tenggelam itu dianggap sebagai dampak tak terhindarkan demi mengembalikan bumi ke titik nol. Sama juga mungkin kayak kita lihat misalnya terjadi banjir gitu ya. Nggak semua orang yang mengakibatkan banjir itu, tapi semua orang jadi korban akibat banjir itu. Nah, satu-satunya keluarga manusia yang diselamatkan adalah Noah atau Nabi Nuh alaihissalam, yang merupakan cicit dari Enoch sendiri. Nah, Noah itu dipilih karena moral dan garis keturunannya. Di Alkitab digambarkan kapal Noah itu setinggi gedung 5 lantai dan sepanjang lapangan bola atau sebesar lapangan bola gede. Selama ini kita cekokin cerita kalau Noah itu memasukkan jutaan pasang hewan dari seluruh dunia ke dalam kapal itu. Tapi secara logika itu kan sangat mustahil ya Sobat Jiwa. Makanya muncul teori astronot kuno yang jauh lebih masuk akal. Bahtera Noah itu sebenarnya bukan kapal kayu yang berisi banyak hewan, tapi sebuah kapal raksasa yang menyimpan bank DNA dari seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Tujuannya apa? Untuk dikloning kembali setelah banjir surut supaya ekosistem bumi bisa berjalan lagi. Kalau secara sains, para ilmuwan skeptis dari dulu itu selalu menolak cerita ini. Mereka bilang banjir global itu hoax, karena nggak ada bukti lapisan geologi yang mendukung banjir menutupi seluruh gunung di bumi. Mereka mengklaim itu cuma banjir lokal di wilayah Laut Hitam ribuan tahun lalu yang meledak gara-gara mencairnya es kutub. Nah, tapi anehnya, kalau itu memang cuma banjir lokal di satu tempat, kenapa bisa ada 250 mitos banjir besar yang polanya sama persis di seluruh budaya dunia yang terpisah di samudra yang jauh? Dari kisah Utnapishtim di Sumeria,
Kemudian kisah Manu di India, ada lagi mitologi suku Indian di Amerika, sampai suku Inka yang ada di pedalaman Peru, semuanya itu menceritakan tentang dunia yang tenggelam dan ada orang terpilih yang selamat pakai perahu raksasa membawa benih kehidupan. Nah, sampai di satu titik Sobat Jiwa, sains modern akhirnya mulai menemukan satu titik terang. Data geologi terbaru membuktikan bahwa di akhir masa Younger Dryas, sekitar 11.600 tahun yang lalu, terjadi fenomena ekstrim di mana es kutub bumi mencair secara instan dalam hitungan hari. Kejadian itu memicu mega tsunami setinggi lebih dari 300 meter yang menyapu daratan dan juga menenggelamkan seluruh peradaban yang ada di bumi hanya dalam satu malam aja. Bagi manusia yang hidup saat itu, banjir lokal berskala besar itu benar-benar berasa seperti kiamat global. Sobat Jiwa, sekarang pasti muncul pertanyaannya gini. Kalau ceritanya sedetail itu, saling terhubung dengan teks Sumeria, dan juga didukung oleh 250 mitos banjir di seluruh dunia, pertanyaan cuma satu. Kenapa kitab sepenting itu dilarang, diharamkan, bahkan berusaha untuk dilenyapkan dari sejarah? Jawabannya adalah karena politik agama dan kontrol informasi yang terjadi di masa lalu. Coba kamu bayangin posisi para penguasa dan juga otoritas keagamaan di abad-abad awal Masehi. Mereka pengen membangun doktrin agama yang rapih, bersih, dan mudah untuk mengontrol jemaatnya. Nah, tiba-tiba ada kitab kuno yang menulis kalau surga itu adalah tempat fisik. Malaikat punya nafsu seksual, sampai ada makhluk luar angkasa yang ngasih teknologi maju ke manusia. Bagi mereka, narasi kitab Inokh ini terlalu berbahaya kalau misalnya diketahui publik. Isinya bisa merusak dogma tradisional yang sudah mereka susun rapih sebelumnya. Otoritas takut kalau jemaat mulai mempertanyakan esensi spiritualitas karena isi dari kitab Inokh ini. Demi menjaga stabilitas iman dan juga stabilitas kekuasaan mereka, makanya kitab Inokh itu resmi dicap sebagai apokrifa alias fiktif. Kemudian disita dari peradaban dan benar-benar dilarang keras untuk membacanya. Selama ratusan tahun, para sejarawan barat itu skeptis banget. Pas James Bruce membawa kitab itu pulang ke Eropa di tahun 1773, banyak ilmuwan yang mengejeknya. Mereka menuduh kalau kitab Inokh dari Ethiopia itu cuman karangan fiktif buatan orang-orang abad pertengahan yang halusinasi. Sampai akhirnya Sobat Jiwa, tahun 1947, sebuah peristiwa nggak sengaja mengubah sejarah arkeologi dunia selamanya. Anak seorang gembala di wilayah Qumran itu sedang mencari kambingnya yang hilang. Nah, dia curiga kalau kambingnya itu nyasar masuk ke goa. Akhirnya dia iseng melemparkan batu ke dalam sebuah goa gelap itu yang ada di tebing batu dekat Laut Mati. Tiba-tiba ada suara kendi tanah liat yang pecah saat itu. Nah, pas dicek ke dalam, dia menemukan kumpulan teks kuno di dalam kendi-kendi yang tersimpan rapih di dalam goa. Yang menjadikan penemuan paling gempar abad itu yang disebut dengan Dead Sea Scrolls atau gulungan Laut Mati yang sudah terkubur aman selama lebih dari 2000 tahun. Dan tebak Sobat Jiwa, apa isi teks kuno itu? Para arkeolog menemukan 11 salinan teks asli kitab Inokh dalam bahasa Arab kuno. Dan pas dicocokkan isinya sama kitab Inokh versi Ethiopia yang dibawa sama James Bruce ratusan tahun lalu, isinya klop dan akurat persis sama tanpa rekayasa. Penemuan Dead Sea Scrolls ini Sobat Jiwa menampar keras dunia sains dan sejarah saat itu. Ini adalah bukti nyata yang nggak bisa didebat lagi. Kitab Inokh bukan fiksi buatan abad pertengahan. Kitab ini adalah teks nyata, sangat dihormati, dan dibaca luas oleh peradaban manusia ribuan tahun lalu sebelum akhirnya sengaja dilenyapkan secara paksa dari muka bumi. Nah Sobat Jiwa, dari sudut pandang spiritual, kitab Inokh yang hilang itu sebenarnya adalah sebuah wake up call bagi jiwa kita. Air bah dan banjir besar yang terjadi di zaman Nabi Nuh bukan sekedar bencana geologis biasa. Di tingkat kesadaran, itu adalah proses purifikasi. Sebuah pembersihan energi ketika frekuensi bumi sudah terlalu kotor dan tenggelam dalam vibrasi paling rendah akibat keserakahan, kekerasan, dan juga peperangan. Semesta itu punya hukum keseimbangan. Ketika sebuah peradaban menolak untuk bertumbuh secara spiritual dan justru memilih merusak dunia, maka semesta secara alami akan melakukan riset untuk memurnikan dirinya sendiri. Kita yang hidup hari ini Sobat Jiwa adalah jiwa-jiwa yang memilih untuk lahir kembali ke bumi pada masa transisi besar ini. Kita diwarisi kesempatan kedua, tapi kalau kita lihat dunia sekarang, ego manusia mulai kembali mendominasi, memisahkan kita dari jati diri dan juga dari Sang Pencipta. Kisah Inokh mengingatkan kita bahwa selamat atau hancurnya kita tidak ditentukan oleh seberapa canggih teknologi atau benteng yang kita bangun di dunia fisik,
melainkan dari seberapa murni energi, moral, dan juga kesadaran yang kita miliki dari dalam diri kita masing-masing. Noah diselamatkan karena vibrasi jiwanya selaras dengan kemurnian ilahi. Nah, Sobat Jiwa, isi dari kitab Enoch ini banyak banget, dan di video ini saya cuma coba highlight yang penting-pentingnya aja. Jadi buat Sobat Jiwa semua yang sudah mendengar, membaca, atau bahkan menonton tentang kitab Enoch ini di channel lain, coba ya, boleh kasih pendapatnya di kolom komentar. Terima kasih untuk semua Sobat Jiwa yang sudah menyimak video ini hingga akhir. Sampai jumpa di Langkah Jiwa berikutnya.